Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oh ya, pemberitahuan. Mentoring TLOC bulan ini tanggal 23, 24, 25 besok ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi silakan mempersiapkan diri. Bang Aswar? Oke. Takut bahas kematian, Bang. Takut. Hah? Takut kematian atau apa itu? Takut Dimensi. kematian. Coba cerita. Kok bisa sampai takut kematian itu loh? Malaikat pencabut nyawa aja mikir mau sama Bang Gianto. Masuk. Ya saya Budi Santoso nih, Bang, dari Pandaan Pasuruan. Oh, Puji, tak kira ini Gianto. Coba. Bang Puji ya. Budi. Oh, Budi. Ya. Oh, Budi, tak kira Bang Gianto, kok bisa Bang Gianto? Bukannya malaikat yang takut. Akhir-akhir ini saya sering gitu, Bang, kayak takut. Saya ini kan apa namanya? Ntar dulu. Kenalan dulu sama teman-teman yang lain ini. Kenalan dulu, Bang. Iya. Nama saya Budi dari Pandaan Pasuruan, Bang. Oke, ntar ya, teman-teman, ini ada Pak Budi ya, Pak Budi Santoso. Ya. Budi Santoso dari Pandaan. Ya, Pandaan Pasuruan. Ya, untung. Oke, yang dirasakan apa? Kalau mulai hari apa itu? Minggu, Bang. Itu rasanya seperti apa itu? Masuk angin gitu, Bang. Istilahnya kayak mau mati gitu rasanya gitu. Rasanya seperti mau mati. Ya, Bang. Apa nggak nafsu makan apa gimana? Habis Bang Pur atau memberi apa itu ya? Ini lagi demam apa gimana nih sekarang? Di rumah ini, Bang. Lagi nyantai, Bang, di rumah, Bang. Oh, tak kira lagi demam menggigil gitu. Itu rasanya kayak dingin gitu, Bang. Sekarang menggigil gitu ya? Iya, Bang. Oke, rasanya dingin gitu. Oke, terus. Gimana makan enak nggak? Makannya enak, Bang. Tapi kalau kadang gitu ketika dingin kayak masuk angin itu, Bang. Iya. Takut gitu, Bang. Takut akan kematian mungkin, Bang. Ya, Bang. Jadi ini kita harus bedain dulu nih. Mana gejala tubuh, sensasi ya. Iya, Bang. Mana sensasi atau gejala di tubuh, mana gejala jiwa gitu. Kita harus bedain dulu biar rapi nih. Iya, Bang. Mana gejala jiwa gitu kan. Tuh. Ya, itu yang paling harus dibedain gitu. Iya, Bang. Kalau sekarang tuh di badan sensasinya gimana? Apakah ada radang misalnya atau di lambung rasa dingin? Sekarang mulai enak ini, Bang. Sebelumnya ini keluar itu di badan gimana? Mulai enak tuh, Bang. Kayak mulai panas itu tubuh itu, Bang. Ada rasa sensasi panas itu, Bang. Hangat ya? Hangat, Bang, ya, Bang. Tubuhnya hangat gitu. Oke. Nah itu ya inilah penting dibedakan itu mana ya sensasi, mana jiwa gitu. Gejala jiwa. Atau mungkin itu perlu dibedakan mana alam atau nature, mana level kesadaran. Seperti itu.
sebenarnya yang muncul itu secara jiwa apa? Takut mati. Iya, Bang. Ada takut gitu ya. Dan ada penyesalan juga, Bang. Penyesalan juga. Merasa berdosa. Merasa berdosa juga. Wah, ya, ini borongan ini. Wah. Dimensi level rendah ini, Bang. 25 itu merasa menyesal itu sama segala. Udah pintar ini berarti. Ada penyesalan. Ada apa lagi? Menyesal terus menerus itu, Bang. Kan pernah melakukan kesalahan gitu, Bang. Ini harus dibedakan antara penyesalan dengan rasa bersalah, itu beda. Iya, Bang. Kita kategori dulu ya. Iya, Bang. Jadi dibedain antara penyesalan. Penyesalan itu kan bagus, dia tinggi dia. Jadi orang menyesal itu sudah insaf. Jadi orang menyesal itu telah mengerti kesalahan gitu. Tahu ini salah. Penyesalan ya. Di penyesalan itu dia berarti telah sadar, sudah sadar, dia sudah sampai di batas antara kepalsuan dan kebenaran. Dia sudah sadar batas penyesalan, batas kebenaran dan kepalsuan. Itu penyesalan itu di situ posisinya. Batas kepalsuan dan kebenaran. Beda dengan guilty, rasa bersalah. Beda dengan rasa bersalah. Rasa bersalah itu tepatnya merasa sebagai yang bertanggung jawab atas emosi, atas perasaan negatif orang lain. Itu namanya rasa bersalah. Rasa bersalah berarti merasa sebagai yang paling bertanggung jawab, yang paling harus dihukum, yang bertanggung jawab lah, merasa sebagai yang paling harus dihukum. Iya. Karena apa ya? Jadi perasaan bersalah itu merasa sebagai kriminal gitu. Merasa sebagai kriminal itu maksudnya merasa harus dihukum karena telah menyebabkan orang lain merasakan perasaan negatif. Rasa bersalah itu kurang lebih begitu. Dia harus dihukum karena orang lain mengalami emosi negatif. Nih, itu guilty ya, itu guilty. Seperti itu. Itu jadi ya, itu pokoknya. Jadi kita itu langkah pertama memang ini harus mengungkap, mendefinisikan gitu loh. Mendefinisikan apa yang kita alami. Kadang-kadang itu apa yang kita alami dengan bahasanya itu nggak cocok. Itu kelemahan satu bangsa Indonesia ini. Nama-nama pesepak bola itu dihafalin sampai tanggal lahirnya.
tanggal jadiannya, tanggal nikahnya, giliran perasaannya itu kasih nama aja salah kadang-kadang tuh. Jengkelnya itu gitu sama orang Indonesia ini. Nama-nama ikan dihafal, tapi nama perasaannya itu nggak ngerti dia. Ada kecerdasan emosional yang rendah sekali di masyarakat kita itu. Jadi ini kita hal yang harus paling darurat di Indonesia itu harus diajarkan secara massal itu, secara nasional, mengenali sendiri gerak jiwanya. Apa namanya ini? Jangan semuanya kemudian tuh ini kiriman. Dikit-dikit kiriman gitu ya. Di Indonesia kan gitu. Bang, kalau ini dulu kiriman Yesus. Kiriman gitu. Kalau dulu gitu, Bang. Dikit-dikit kalau belum dikit-dikit gangguan jin. Iya, dulu gitu, Bang. Dulu sebelum ikut jum itu lah. Ini Indonesia itu yang paling darurat. Ini guru saya dari SD sampai SMA ajarin aja dulu ini orang mengenali perasaannya sendiri, memberi kategorinya itu tepat gitu, memberi kategorinya tepat gitu. Gimana kok orang tidak mengenali gerak jiwanya sendiri itu gimana gitu. Oke ya, jadi ini coba diceritakan gimana kau sampai tiba pada penyesalan itu, apa yang dibayangkan, apa yang di dalam pikirannya kau sampai disebut penyesalan itu apa tadi? Coba kita deteksi dulu ya, kita deteksi. Apa yang muncul di pikiran sehingga kau disebut itu saya menyesali. Mic-nya dibuka dulu. Pernah bunuh nyamuk. Gimana? Yang muncul di pikirannya itu apa gitu ya? Gimana? Bang Budi, dibuka mic-nya. Ya Bang, gini Bang. Waktu ada ya orientasi masuk tarekat itu Bang ya. Aku menyinggung masalah ibunya, minta maaf sama ibunya. Kemudian saya ikut masuk situ Bang. Masuk seperti maksudnya itu gimana? Gimana? Bang Purnomo itu loh Bang. Kan ada orientasi masuk tarekat itu. Terus diberi wawasan ke dirian itu kesadaran diri itu menyinggung masalah ibu. Kemudian saya ada kesenggol di situ Bang. Saya merasa kesenggolnya itu yang muncul di pikiran itu apa? Atau yang muncul gambarnya itu apa? Ya Bang, waktu itu ibu saya operasi, saya nggak bisa datang itu Bang. Waktu kerja itu Bang. Operasi katarak itu Bang. Dan saya waktu ibu operasi nggak bisa hadir datang. Waktu ibu menunggu itu Bang. Kayak gitu Bang. Oke, siap. Udah ketemu nih. Waktu ibu operasi katarak, saya nggak bisa datang. Saya tidak bisa mendampingi. Iya. Karena bekerja Bang. Jadi ketika nggak bisa operasi, ketika ibu operasi, terus nggak bisa Mas Budi nggak bisa datang, terus operasinya nggak jadi gitu ya? Jadi Bang, ada yang saudara lain. Kira yang operasi Mas Budi. Bukan Bang. Oh bukan, jadi nggak bisa mendampingi karena ada kerja gitu. Ada kerja itu Bang. Ada kerja. Oke, coba ya. Jadi nggak bisa hadir, nggak bisa dampingin ibu operasi katarak gitu. Iya. Apa merasa
Sebenarnya ini kan biasa aja ya. Merasa bersalah artinya merasa apa? Merasa kalau lihat keterangannya kan ini sebenarnya ini tidak ada masalah emosional gitu. Mau kerja. Tapi kayak ada yang senggol gitu, Pak. Coba kita lihat dulu kan keadaannya ini ibunya operasi katarak. Mas Budinya kerja di mana, di perusahaan sendiri apa di perusahaan orang lain gitu? Perusahaan orang lain, Bang, pabrik itu. Orang lain gitu. Kira kalau di perusahaan sendiri ya wajar. Waduh, harusnya kan bisa ya. Yeah. Kalau perusahaan orang lain kan artinya begini gitu. Ketika itu Mas Budi kerja di perusahaan orang lain, maka pada hari itu, waktu itu Mas Budi itu milik orang lain, bukan milik ibunya gitu. Iya. Iya kan? Kan gitu. Jiwa Mas Budi itu hari itu ya untuk yang membayar Mas Budi. Kan gitu. Kan sudah benar harusnya. Iya. Sudah benar Mas Budi ya bahwa ya ini saya sedang menjalankan kewajiban jiwa saya, wong saya dibayar oleh perusahaan. Wong saya dihidupi oleh perusahaan, kan dihidupi secara sosial itu kan. Nah itu poinnya kan di situ sebenarnya. Wong saya ini kalau nggak kerja di perusahaan, saya tidak bisa hidup secara sosial gitu. Seperti itu. Ini sebenarnya enggak, ini justru harusnya itu enggak ada masalah ini. Karena ini ya emang harus begitu gitu. Malah justru bermasalah kalau Mas Budi jam kerja malah pergi ke sana. Justru bermasalah, wong itu berarti kan dia telah korup dari wong, dia telah melanggar ya kan. Ini kan nggak ada pelanggaran di sini. Dan jangan Mas Budi dramatisir aja ini. Enggak Bang, memang seperti itu Bang. Ya, kan? Mungkin ada ya. Kalau kasusnya kayak begini, kalau dari kejadian ini nggak layak, merasa bersalah atas apa gitu. Gitu Bang. Nggak apa ya, ini itu tidak bisa menjadi penyebab rasa bersalah kalau ibu operasi, kemudian Mas Budi kerja, itu kalau merasa bersalah malah aneh. Ya kan, aneh. Jadi tidak bisa keadaan ini melahirkan perasaan bersalah, itu tidak mungkin harusnya. Wong jiwa itu sedang menunaikan kewajibannya. Ya kan? Justru kalau Mas Budi tidak menunaikan kewajiban, yaitu merasa bersalah gitu. Atau mungkin jangan-jangan tuh kalau sampai ini membuat merasa bersalah, Mas Budi berarti itu gagal menetapkan prioritas. Ya kan? Jadi kacau gitu. Jadi bingung antara ibu dan pekerjaan. Kan gitu? Iya. Ya kan? Ya kalau waktunya misalnya sebagai pekerja itu memang ya kita enggak, ya memang kewajiban jiwa kita ya di situ gitu. Jadi misalnya ibu itu segalanya, itu ada ruang dan waktunya gitu loh. Kalau jiwa kita itu bebas, maka memang itu ya diutamakan ibu. Kalau jiwanya merdeka. Kalau jiwanya masih belum merdeka, ya pertama itu selamatkan jiwa sendiri dulu. Kan di padang masar kan gitu, masing-masing ngurusin jiwanya kan. Iya Bang. Walaupun tuh anak istri di samping.
Karena situasinya ini situasinya pemerintah. Iya. kan begitu idealnya jiwa itu kan. Iya, Bang. Idealnya jiwa itu kan gitu. Jangan-jangan tuh Mas Budi menghayati pengorbanan atas orang lain itu segalanya. Mengorbankan diri untuk yang lain. Nah, itu jangan-jangan ada doktrin itu misalnya. Nah, itu kemudian, tapi memang kita ini agak apa ya? Kadang-kadang tuh doktrin-doktrin itu tidak dijelaskan ruang waktunya gitu loh. Nah, itu kita bisa kacau emosionalnya itu. Bisa kacau. Jadi nggak kenal ruang waktu. Ya ada ruang waktunya hidup itu. Berbakti kepada ibu ada ruang waktunya. Berbakti kepada diri sendiri juga ada ruang waktunya. Ya kan? Nggak bisa tanpa kejelasan ruang waktu. Seperti itu ya. Ya itu, kalau seperti itu berarti ada kecenderungan mengabaikan jiwanya sendiri. Mengabaikan keadaan jiwanya sendiri demi kebutuhan sosial gitu kan. Itu perlu diperhatikan tuh, apa namanya, posisi jiwanya itu ya, posisi jiwanya. Kecuali mungkin Mas Budi punya perusahaan sendiri, artinya bebas kan? Iya. Tapi waktu itu Mas Budi malah pergi ngopi dengan teman-temannya, sementara ibu sedang menghadapi fase-fase krisis. Nah itu layak merasa bersalah gitu. Layak karena ya ini nggak pantas, ini ibuku sedang berjuang, aku kok senang-senang. Aku malah pergi healing-healing sama LC misalnya. Nah itu malah tambah rasa bersalah lagi. Tapi kalau kayak gini tadi, ya dua-duanya krisis ini. Dua-duanya kritis. Yang satu kritisnya di sosial, yang satu di organnya gitu. Dua-duanya krisis. Dan itu nggak bisa dibandingkan karena itu jenis soalnya. Beda jenis. Beda jenis. Jenis yang berbeda, nggak bisa dibandingkan. Harus menangkan ini loh, jenisnya beda. Jenisnya beda. Kan gitu. Yang perlu diperhatikan tuh apa? Emosinya itu berarti itu kalau secara kejiwaan sebenarnya nggak bisa memunculkan rasa bersalah. Nggak mungkin peristiwa ini itu memunculkan rasa bersalah, itu nggak mungkin. Karena tidak ada, nggak bisa ini. Bukan keadaan seperti ini yang memunculkan rasa bersalah. Nah, kecuali situasinya kayak tadi, ibunya sedang berjuang, operasi, Mas Budi sedang hura-hura, itu jiwa itu punya alasan untuk bersalah. Tapi kalau sedang bekerja, Mas Budi bekerja apa di tempat orang gitu ya, di situ justru lebih banyak tanggung jawab ke sesama rekan kerja, tanggung jawab ke perusahaan, tanggung jawab ke diri sendiri, tanggung jawab ke keluarga. Itu kan dalam pekerjaan itu kan ada itu. Dalam pekerjaan kan ada tanggung jawab itu banyak sekali. Termasuk itu merupakan bagian juga bertanggung jawab kepada ibunya kan.
dalam kerja itu. Jadi jangan dianggap kerja ini hanya soal perut, enggak dong. Ya itu ada melibatkan, justru itu ketika bekerja itu terlibat kepada banyak pihak itu. Kalau Mas Budi mogok, banyak pihak yang dirugikan. Kalau nggak kerja hari itu, banyak pihak yang rezekinya mandek gara-gara Mas Budi nggak kerja hari itu. Ya kan? Kalau misalnya, kalau nggak apa namanya, nggak bisa mendampingi ibunya operasi, itu paling yang merasa yang berkurang itu ibu aja sama keluarga. Tapi kalau Mas Budi nggak kerja, itu seluruh dunia bisa terhambat aliran rezekinya. Benar, Pak. Kan gitu. Jadi ini mestinya kerja itu dikaitkan dengan kesolehan sosial, kesolehan global. Kan gitu. Dan begitu ya apa ya? Kita tidak sembarangan gitu. Wong kerja itu ibadah. Ya kan? Menengok ibu juga ibadah, tapi dampaknya yang paling besar itu ke manusia itu adalah dampak kerja kita gitu. Kalau jiwa masih sakit, kewajiban sosial itu memang seperti neraka, mending sulut di gua, ya itu mungkin kali ya. Seperti itu. Jadi itu jangan sampai kita keliru menempatkan konteks. Wah, itu kita kacau sekali itu. Dan kita apa ya, pokoknya jangan sampai itu. Tapi kalau saya lihat sih di masyarakat itu gampang sekali disentuh perasaannya dengan cerita-cerita yang kadang-kadang nggak jelas. Drama orang lain tuh ikut nangis dia. Ini apaan sih? Itu krisis makna diri gitu ya. Sehingga orang lain yang cerita itu dia ikut hanyut gitu. Dia tidak bisa menyadari posisinya sendiri loh. Aku itu kerja untuk seluruh dunia gitu. Jadi jangan karena misalnya jangan cerita ikut nangis, kita ikut nangis. Apaan? Yang apaan kok ikut nangis? Gitu ya. Kita itu kadang-kadang tuh merasa kewajiban kalau misalnya yang ceramah ikut nangis, kita itu merasa harus ikut nangis juga. Emang apaan gitu konteksnya? Saya pernah dulu itu di suatu seminar di hotel, dimatiin lampu, diceritain kisah ibu gitu, ikut nangis. Saya emang nggak ada masalah dengan ibuku. Saya kerja begini, ibuku itu dapat pahala kok saya. saya ikut seminar gini, orang tua saya dapat pahala. Saya nggak merasa ibu saya berpisah, enggak. Kenapa saya harus nangis? Jangan kemudian itu kita misalnya itu nggak nangis, hatinya keras. Ya, ntar dulu. Saya belajar begini, ibu saya dapat pahala, kan gitu. Ngapain saya ikut nangis? Berarti kamu nggak ngerti posisi jiwamu. Iya kan? Saya pernah itu dilihatin orang gitu. Mereka semua nangis, mikir merasa bersalah ke ibunya loh. Kok kamu bisa begitu, jiwamu itu gimana gitu? Kok kamu nggak menangis, Pak? Loh, ngapain nangis? Saya mau belajar, ibu saya dapat pahala gitu. Ya kan? Saya nahan lapar sambil belajar ini, ibu saya dapat pahala loh. Karena memang paradigmanya kesatuan utuh gitu, nggak terpisah-pisah gitu. Nggak memisahkan manusia itu, enggak. Kita itu kadang-kadang tuh naif kesimpulannya gitu ya. Naif. Kita selalu ditempatkan, jadi dalam apa itu ciri khas masyarakat kita itu, kalau ada yang berbicara di depan, semua audiens itu ditempatkan pada posisi tertekan, depresif, dan harus menangis semua. Iya, namanya simulasi
bertobat. Astagfirullah. Jadi semua audien itu ditempatkan pada posisi harus merasa bersalah. Itu baru anak yang soleh. Jadi depressive position namanya. Jadi ketika misalnya ini mari kita merenung sedikit, itu artinya mari kita terjun rame-rame ke 30 gitu. Aneh menurutku. Mari rame-rame kita bunuh diri ke 30. Itu tipe-tipe saya lihat itu, saya pelajari betul. Jadi seolah-olah kemudian datanglah pertolongan itu dari penceramahnya lah, dari pematerinya. Mari kita baca ini. Loh, ini teatrikal ini, main-main ini. Dikondisikan, disuruh lompat bareng-bareng ke 30, baru datang kemudian ini juru selamat. Ini aneh-aneh aja ini. Aduh. Iya, jadi saya mah ikut-ikutan nangis dalam seminar biar dikatain berhasil. Itu namanya depressive position. Posisi depresi. Loh, saya itu nggak depresi, Mas. Diputar musik ini saya bahagia-bahagia aja. Kenapa? Ibu saya sukses sudah. Anaknya bisa belajar tuh sukses. Saya nggak depresi, nggak usah dipancing-pancing nangis. Dikit-dikit nangis tuh bisa jadi gejala depresi. Iya, gejala depresi akut gitu ya. Aduh. Nangisnya nangis lata. Nangisnya nangis. Kayak begitu tuh masih laku loh di Indonesia itu. Pokoknya nyari seminar yang bisa nangis-nangis. Ada kapan hari tahun lalu saya dipanggil ceramah di sekolah untuk perpisahan. Sesuai saya ceramah tuh ada laporan. Kok katanya nggak nangis-nangisnya? Senang sekali disuruh lompat ke necer 30, lalu pura-pura jadi juru selamat gitu. Itu ngapain? Ya bayar mahal buat terjun bareng-bareng ke 30, lalu datang juru selamatnya gitu kan. Mental korban semua gitu. Mental korban. Kayak gitu, itu udahlah, Indonesia nggak bakal maju dengan model kayak begitu. Saya sulit itu dibikin nangis. Loh, bermakna hidup saya itu. Mau nangis apa? Mau saya merantau aja itu sudah dapat pahala orang tua saya berjuang kan. Bukan kemudian, waduh ibu saya kasihan lama nggak saya kunjungi loh. Ini dapat pahala dia. Saya belajar tuh dapat pahala. Jadi anak soleh amal jariah kan. Kok bisa nggak bermakna gitu loh perjuangan gue. Bermakna banget bagi ibu saya. Jadi ini kita jangan bikin masyarakat depresi lah. Dengan cerita yang dibuat-buat lalu kalau tidak nangis, ini kayaknya hatinya keras kayak batu gitu. Bukan begitu. Itu justru manipulasi gitu ya. Manipulasi. Nangis berjamaah saat materi neraka. Loh, siapa yang ke neraka gitu? Loh, aku jelas nggak ke neraka aku. Ya kan, jadi memang ini jangan bahas neraka. Kalau alhamdulillah nggak di neraka, nggak nangis. Malah mau nolong yang nangis-nangis ini kok. Jadi memang itu kita ini ya, jiwanya itu banyak dipermainkan saya kira. Kayaknya buka kelas menangis via Zoom berbayar masih banyak yang berminat. Itu sebenarnya kesedihan yang palsu gitu. Ngapain gitu? Saya sulit dibuat menangis loh. Kamu nggak bisa bikin saya menangis. Saya harus menemukan titik kritis saya sendiri kok. Mau diputarin lagu Harat Alwi ke, mau diputarin lagu apa, nggak bisa. Saya harus menemukan makna sendiri gitu. Nggak bisa emosiku kamu garuk-garuk dengan narasi sedih, kamu nggak bisa. Itu entertain. Jiwaku nggak bisa dimanipulasi.
Ya gitu. Jadi kalau masih bisa dimanipulasi itu cepat-cepat naik LOC ke 700 biar lagi nggak dimain-mainin sebagai hiburan masyarakat. Kuil suci kok, masjid suci kok dibuat main-main gitu. Gitu. Jadi itu perlu ini berarti ya. Jadi dan ini juga perlu untuk penyelenggara ini. Jangan menangis itu jadi ukuran kesucian jiwa gitu. Jangan dijadikan ada tangisan loh. Tidak semua orang itu kan mengalami kesedihan yang sama gitu loh. Ada orang mengalami joy gitu. Ya. Kenapa? Jadi kadang-kadang itu memang ya inilah ya, peta ini memang sangat-sangat penting peta itu. Malah saya itu kalau lihat yang nangisan itu dikit-dikit nangis kalau salaman tuh saya ini depresi nih orang ini. Iya, depresi. Ini nggak ada alasan untuk nangis. Justru harusnya itu joy gitu. Ini malah nangis, itu emosi yang salah arah. Kecuali memang dia terbebani berat gitu. Pernah sekali saya itu kalau berdoa itu nggak pernah nangis. Terus apa namanya? Pernah ada sekali yang berdoa sama Mbak itu nangis. Saya tanya Mbak itu nangis khusus kali bukan? Itu bebannya berat. Makanya nangis terus nangisan. Nangisan gitu. Jadi nangis itu bukan tanda kesolehan gitu ya. Air mata itu bukan tanda kesolehan. Kita itu sudah punya doktrin kalau nggak nangis nih keras hatinya. Gitu. Enggak juga. Jadi orang itu harus punya kemampuan untuk ini loh, titikku di sini. Kenapa nggak nangis? Aku itu di sini. Nangis untuk apa gitu. Tapi memang itu nangis itu sudah jadi ciri soleha, soleh, ciri kalau ini hatinya lembut. Ya enggak harus nangis. Nggak usah dibikin stereotip gitu ya. Nggak usah ada stereotip harus nangis. Bisnis air mata ternyata ya. Ya itu berarti banyak bebannya gitu. Banyak beban. Saya pernah sekali ngintip saya di musola gitu. Kok lama benar berdoanya. Ini teh saya udah dingin harus dipanasin lagi nih. Saya intip. Oh nangis dia berdoa. Mbak itu kok nangis gitu. Itu bebannya berat gitu. Soalnya saya waktu pertama kali sama Mbak itu udah diberi arahan. Menghadap Tuhan, hatimu belum gembira, jangan menghadap. Nanti kamu bakal dapat murkanya. Iya gitu. Itu pelajaran pertama tentang berdoa dari Mbak. Berdoalah ketika hatimu gembira, biar nggak dapat murkanya. Gitu ya. Jadi kalau belum gembira hati gimana? Udah kamu pokoknya sucikan dulu, tazkiyah dulu, nggak usah berdoa dulu gitu ya. Nggak usah menghadap dulu, ini dulu gitu. Kalau udah gembira, joy, nanti itu pas berdoa itu merasa dicintai Tuhan. Bukan merasa jauh, ya kan? Tapi merasa dicintai. Itu pelajaran pertama tentang cara menghadap Tuhan itu dengan perasaan sudah dicintai gitu. Dan nggak boleh ragu-ragu. Harus pasti bahwa saya sudah dicintai Tuhan. Baru cakap-cakap gitu. Soalnya kalau nggak bisa dicintai pasti merasa dimurkai gitu. Pasti merasa dimurkai gitu ya. Ya memang rilis sih, tapi akhirnya tuh apa ya, candu rilis dari luar gitu. Dia bukan ledakan gitu, tapi
hasil manipulasi gitu. Akhirnya kita ya hanya rilis tapi maknanya itu tidak dapat gitu, kosong. Rilisnya rilis kosong gitu. Ya itu dulu pelajaran pertama saya gitu ya. Pelajaran pertama saya dari Mbak, pokoknya kamu kalau menghadap Tuhan itu dengan perasaan sudah dicintai. Biar kemudian tuh jiwamu tidak bersaksi Tuhan ini maha pelit, ya kan? Tuhan si paling pelit, si paling pemarah, jangan itu. Ya saya sudah dicintai Tuhan gitu. Bermakna gitu ya. Tepuk tangan kebahagiaan. Itu penting loh itu. Makanya memang bangsa kita ini gampang diaduk-aduk perasaannya. Karena ya tadi depresif secara budaya sebenarnya. Jiwa itu depresi secara budaya. Ditekan kiri seperti yang kita bahas di Tapping for Healing. Masyarakat kita ini posisinya tidak menguntungkan. Dalam budaya material dibikin depresi, dalam pengajaran agama juga dibikin depresi. Gimana nggak gampang nggak nangisan? Karena dia dijepit oleh dua budaya yang sama-sama membawa posisinya ke depresif. Kasihan ini. Kalau para nabi itu nangis, mereka punya alasan historis, punya alasan epistemologis gitu. Itu nangis yang sehat. Ada alasan, ada latar belakang historis, ada latar belakang epistemik. Jadi bukan sekedar sensasi emosional gitu. Ini yang hilang tuh, pemahaman bahwa emosi itu harus punya latar belakang historis, punya latar belakang epistemik gitu. Kenapa tadi saya nggak yakin kalau ini bisa menghasilkan rasa bersalah? Nggak ada alasan historisnya untuk keterangan ini menghasilkan rasa bersalah. Secara epistemik juga nggak mungkin keterangan ini menghasilkan rasa bersalah. Itu hanya emosional, culture sensing gitu, supremasi cengeng-cengengan gitu. Nangis itu sehat kalau itu punya latar belakang historis, punya latar belakang epistemik. Itu nangisnya para ulama, nangisnya para nabi gitu. Jadi para nabi itu nggak nangis sembarangan gitu. Karena nangis itu kan ada malaikat itu yang menggetarkan emosi kita kan. Tapi kalau nangisnya nggak sadar historis epistemiknya, itu nangis karena ketidakbermaknaan gitu. Sebenarnya dia disebut nangis itu kan harus ada konteksnya gitu loh. Konteks historisnya apa? Konteks epistemik itu harus terungkap dia. Baru itu nangis itu membawa makna gitu. Kalau hanya nangis karena distimulasi, hanya karena rangsangan emosional dari luar, itu nangis yang palsu. Bukan nangisnya para nabi, bukan nangis gitu-gituan gitu. Apalagi sampai glungkuming, itu dilarang, nyusahin orang. Apalagi kalau yang ingusnya banyak, habisin tisu. Jangan habisin tisu ya. Apalagi musim hujan ini. Kalau itu dulu ya. Terima kasih banget. Jadi nangis itu sesuatu, itu peristiwa spiritual kalau ada konteks historis epistemologisnya gitu. Habis kayu dibabat buat tisu ya, untuk hal yang dibuat-buat nggak jelas gitu.
Yang jomblo jangan sampai nangis lagi. Ya, jangan nangis-nangisan lah. Nggak jelas historisnya apa, kita kaget tahu nangis. Ini apaan ini? Kok nggak ada historis yang sama nangis? Nggak ada gitu ya. Nggak usah nangis lah. Gitu. Itu nanti kalau nangis hanya karena emosional tuh habis gula darah itu. Habis gula darah, bikin penyakit malah. Bikin penyakit. Tapi kalau nangis tuh kita sadar landasan historisnya, landasan epistemiknya itu sehat gitu ya. Oke lah itu dulu ya. Pankreas macet fungsinya gitu. Ya besok mikir dulu kalau mau nangis. Nah itu baru sehat. Ya langsung guling. Aduh. Jadi kaget kitanya ini. Apa tadi tehnya kurang manis? Aduh. Ya. Tapi 2023 udahlah nangis-nangis palsu itu udah selesai ya, selesai. Nah, kontemplasi dulu sebelum nangis. Oke lah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Answar.